Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pioners, dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dipermudah dalam setiap melangkah. Oke teman-teman, di sini ada sebuah informasi langsung dari pihak Picor Team, dan tentunya di sini ya di 12 jam yang lalu ya. Di sini saya terus berusaha memberikan informasi seputar Pi Network ke depannya teman-teman. Dan tentunya sebelum kembali ke informasi seperti biasa, agar saya bersemangat memberikan informasi terkait tentang jaringan Pi, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya berikan di channel ini. Oke, kita langsung saja teman-teman ke topik beritanya, dan di sini kita klik ya. Oke, di sini karena berbahasa Inggris kita terjemahkan dulu. Di sini dari pihak Korti mengatakan struktur alokasi model Pi supply memastikan peran yang tidak memilih dari setiap proses yang mempengaruhi kecepatan migrasi, karena semua wadah alokasi lainnya melacak laju imbalan penambangan yang dimigrasikan. Dan tentunya dalam artikel tersebut dari pihak core team, dari Pi supply tidak mempengaruhi kecepatan migrasi teman-teman ya. Di sini hal ini mengajak dirancang untuk menyelaraskan kepentingan semua pihak dalam jaringan untuk mendapatkan sebanyak mungkin pioner ya, dan sebanyak mungkin Pi ke dalam mainnet. Jaringan ini berkomitmen untuk memigrasikan pioner dan Pi mereka segera mungkin. Nah, dalam artikel tersebut yang diinformasikan dengan pihak core team ya, sebanyak mungkin pioner yang akan masuk ke dalam jaringan Pi ya, sebanyak mungkin itu juga masuk ke dalam dompet mainnet tentunya teman-teman, untuk memperkembangkan ya ekosistem dari Pi Network itu sendiri. Dan di sini kita diarahkan ke bloknya ya. Kita lanjut. Dan di sini teman-teman ya, token MIC dan pasokan Pi. Mengingat adanya diskusi tentang migrasi, penting untuk mengingatkan para pioner dan mendidik masyarakat umum tentang token MIC, Pi dan mekanisme penambangan yang didefinisikan dalam bentuk yang lebih panjang dalam white paper pada tahun 2021. Tentang pasokan dan alokasi Pi, pasokan maksimum Pi adalah 100 miliar token. Pasokan maksimum ya, terdiri dari berikut ini: 65 miliar token atau 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan komunitas. 10 miliar 10% ya dialokasikan untuk cadangan yayasan. 5 miliar 5% dialokasikan untuk tujuan likuiditas, dan 20 miliar 20% dialokasikan untuk tim inti. Setiap alokasi yang disebutkan di atas melacak kecepatan penerbitan hadiah penambangan, berimigrasi komunitas hingga proporsi. Setiap alokasi dalam total pasokan tetap sama pada waktu tertentu. Ya, jadi dari yang disebutkan dengan pihak core team teman-teman ya, di sini ya, tentunya hadiah penambangan bermigrasi secara komunitas ya, tidak mempengaruhi dari total supply ataupun mempengaruhi masuk ke dalam migrasi mainnet itu teman-teman ya. Dan tentunya artikel yang disebutkan dengan pihak core team dengan 100 miliar token teman-teman ya, hingga hingga proporsi ya, setiap dialokasikan dalam total pasokan pada waktu yang tertentu ya, sama gitu ya teman-teman ya. Dan di sini pasokan total efektif Pi, total pasokan Pi saat ini memberikan proporsi yang sama dengan pasokan maksimum.
karena setiap alokasi melacak imbalan penambangan yang dimigrasikan dari komunitas pasokan total efektif dan dihitung dengan membagi imbalan penambangan yang dimigrasikan. Pi saat ini pada blockchain mainnet sebesar 65%. Alokasi lainnya dalam pasokan total efektif kemudian dapat dihitung berdasarkan proporsi yang sama dengan pasokan maksimum, misalnya paling banyak 10% dari pasokan total efektif yang tersedia dalam cadangan dasar, 5% dari pasokan total efektif yang tersedia untuk tujuan likuiditas, dan 20% dari pasokan total efektif tersedia untuk tim inti. Hal ini tetap berlaku meskipun faktanya semua token dicetak pada awal sebagaimana secara teknis disyaratkan oleh protokol blockchain, teman-teman. Dan struktur alokasi itu sendiri memastikan peran yang tidak memihak ya dari setiap proses yang mempengaruhi kecepatan migrasi, karena semua keranjang alokasi lainnya melacak kecepatan imbalan penambangan yang dimigrasikan. Struktur hingga dirancang untuk menyelaraskan kepentingan semua pihak dalam jaringan untuk mendapatkan sebanyak mungkin pioner dan banyak mungkin ke mainnet ya. Jadi jaringan komitmen untuk memigrasikan pioner dan pi mereka segera mungkin. Dalam artikel di atas teman-teman ya, dari pihak core team tentunya sudah menyusun penataan dari berapa persen yang untuk dibagi, adapun berapa persen untuk para pioners, karena sudah mempunyai haknya masing-masing teman-teman ya, dengan secara komitmen dari pihak core team itu sendiri. Tentunya di sini sangat adil ya kalau menurut saya. Dari pihak core team itu memang sudah merancang ya dari strategi dompet yang akan dikirimkan ke dalam mainnet untuk para penambang koin Pi itu sendiri tentunya. Jadi dalam dasarnya dan pada intinya ya, hanya sistem teman-teman ya, hanya sistem. Kita menunggu antrian karena banyak sekali teman-teman pioner ini banyak yang belum masuk ke dalam dompet mainnet gitu ya. Jadi ada yang kegantung lama sekali baru masuk ya, tentunya ya karena kepadatan dari jaringan Pi network itu sendiri teman-teman, karena setiap harinya itu selalu masuk bukan hanya 1 sampai 2 orang, itu puluhan ribu bahkan bisa ratusan ribu teman-teman yang mendaftar koin Pi network, karena tentunya pada dasarnya itu semua udah disusun dari tingkatan-tingkatan ekosistemnya Pi network itu sendiri teman-teman. Dan di sini teman-teman ya, mekanisme penambangan Pi dirancang untuk memperluas desentralisasi, utilitas, stabilitas, dan umur panjangnya. Selain pertumbuhan inklusi dan keamanan, hadiah penambangan Pi didistribusikan ya berdasarkan rumus penerbitan yang mengikuti model peluruhan eksponensial menurun yang didefinisikan dalam white paper Pi. Pelopor dapat meningkatkan jumlah hadiah penambangan yang mereka terima berdasarkan kontribusi individu mereka ke jaringan, seperti lingkaran keamanan ya. Nah itu contoh teman-teman ya, untuk meningkatkan kontribusi ya dalam lingkaran keamanan menggunakan aplikasi Pi berbasis utilitas, menjalankan node ya. Apabila teman-teman ada komputer ataupun alat untuk menjalankan node silahkan, dan lain-lain. Dan di sini pihak core team mengatakan seperti itu ya. Untuk setiap bulan jumlah Pi yang akan didistribusikan ya, sebagai saldo seluler dibatasi dan ditentukan oleh model. Terlepas dari beberapa banyak orang atau beberapa banyak jenis hadiah penambangan yang ada selama bulan tersebut,
Pembatasan dicapai dengan desain tingkat penambangan dasar di seluruh sistem. Dan di setiap jenis hadiah penambangan untuk setiap individu hanyalah pengganda dari tingkat penambangan dasar ini. Karena persediaan bulanan selalu berkurang, tingkat penambangan dasar umumnya menurun seiring waktu. Ya, di sini teman-teman ya, kita tahu sendiri saat ini kita menambang itu bisa terjadi mendapatkan satu koin 1 minggu bahkan sampai 10 hari teman-teman, kita baru bisa mendapatkan satu koin Pi gitu ya. Karena tingkat dari penambangannya itu sendiri pada dasarnya menurun teman-teman, karena semakin kedepannya seiringnya waktu dengan dasar-dasaran koin Pi ini semakin mengurang ya. Kita bisa rasakan lah ya, kita selama menambang koin Pi bisa rasakan dapat satu koin pun itu sangat lama sekali teman-teman ya, bisa sampai seminggu lamanya, sampai 10 hari gitu ya. Dan tentunya apabila teman-teman ingin berkontribusi untuk meningkatkan menjalankan note, silahkan ya, untuk berbasis utilitas dalam penambangan kita ini. Tentunya pembatasan yang diciptakan dengan desain tingkat penambangan dasar di seluruh sistem ya, karena tahu sendiri sistem ini udah sangat luar biasa teman-teman ya, kepadatannya. Yang QWC, yang baru daftar itu udah disusun semua dengan pihak core team. Adapun yang masih kegantung untuk masuk ke dalam dompet mainnet, untuk masuk ke dalam available balance gitu ya, itu udah nanti udah ada semuanya susunan dari pihak core team itu sendiri teman-teman. Dan di sini teman-teman ya, tentunya kita sebagai penambang koin Pi ya, terus jangan pernah bosan-bosan mendengar informasi yang diberikan oleh pihak core team itu sendiri. Karena apa? Karena Pi Network ini adalah project jangka panjang teman-teman. Jadi pada intinya dan pada dasarnya kita memang harus sabar, karena sebuah project yang besar itu tidak segampang membalikan telapak tangan gitu teman-teman ya. Jadi ikuti saja prosesnya dan ikuti terus informasi terupdate dari informasi-informasi yang diberikan pihak core team. Kita sambil ngeklik petir 1 kali dalam 24 jam teman-teman. Oke teman-teman, semoga saja informasi ini bermanfaat untuk teman-teman para pioners ya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman berkenan, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mengetahui informasi terkait ini. Dan tentunya apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya berikan di channel ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.